Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya saudara dan saudari dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, dan berbahagia. Saudara-saudari yang terkasih, pada pagi hari yang begitu indah dan begitu cerah ini, sebagaimana biasanya, kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Hari ini hari Sabtu 24 Februari 2024. Dasar renungan yang kita dengarkan pada hari ini diambil dari Injil Kristus menurut Santo Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Kasihilah musuhmu dan berdoalah kepada orang yang menganiayai kamu. Pada bacaan pertama hari ini, Musa menyampaikan kepada umat Israel isi hati perjanjian mereka dengan Tuhan. Orang Israel menjalankan aturan dan perintah Tuhan dan mengikuti semua jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa mereka. Hanya dengan itulah Tuhan akan menjadikan bangsa Israel sebagai orang yang terhormat dan terpuji, dan menjadi umat yang kudus di hadapan Tuhan. Ia berkata, Aku akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya, untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikannya. Itulah bacaan Ulangan bab 26 ayat 19. Pada bacaan pertama pada hari ini sebagai pendahulu, pengantar daripada Injil yang kita dengarkan dari tulisan Santo Matius. Saudara-saudara yang terkasih, berkenaan dengan kekudusan yang dimaksud Allah kepada bangsa Israel, maka Yesus juga dalam Injilnya, tulisan Santo Matius hari ini, ia berkata, jika ingin masuk ke dalam kerajaan Allah, maka hendaknya juga kamu harus berusaha untuk kudus terlebih dahulu. Sebab dengan kekudusan itulah yang bisa membuat pintu kerajaan sorga terbuka bagi kamu. Dan bukan hanya bagi kamu yang mana, bagiku, bagi kita semua. Terbuka bagi mereka yang berkenan kepada Allah. Karena haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Matius 5 ayat 48. Artinya, tidak ada kesempurnaan di dunia ini yang utuh, yang sempurna, kalau tidak orang mengalami kematian. Dan di dalam proses kematian itu, jiwa dan roh manusia diproses di dalam api penyucian. Dan disinilah manusia disempurnakan, disucikan. Karena orang yang masuk dalam kerajaan sorga tidak boleh satu titik noda dosa pun bisa menembus pintu kerajaan sorga. Maka dia katakan hanya orang yang kudus. Sempurnalah kamu, maka engkau akan memperoleh kerajaan surga. Dan kesempurnaan itu tidak serta-merta kita mendapatkan selagi masih ada hidup di dunia. Tetapi kesempurnaan yang utuh ketika kita mengalami kematian dan menerima indulgensi, pengampunan dari Allah yang Maha Kuasa. Saudara-saudara yang terkasih, perintah dan jalan Tuhan memang sulit dan tidak praktis. Bahkan tidak sesuai dengan jalan pikiran kita. Seperti kita lihat dalam Injil Kristus hari ini, ia memerintahkan untuk mengasihi musuh. Bahkan lebih ekstrim lagi, Tuhan memerintahkan kita untuk berdoa bagi orang-orang yang telah menganiaya kita.
Dan secara manusia ini agak sulit kita melakukannya. Bagaimana kita bisa mengampuni orang yang sudah menganiaya kita? Bagaimana kita harus berdoa kepada orang yang menganiaya kita? Mungkin secara manusia kita tidak mudah untuk melakukan itu. Tetapi kalau kita merenungkan dan kita hidup dalam roh Allah, saya mau katakan kepada kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan mengubah yang tidak mungkin bagi kita, tetapi bagi Tuhan pasti mungkin. Maka oleh karena itu, jika kita ingin selamat dan memperoleh kekudusan, mau tak mau kita harus melakukan. Karena hanya itulah jalan yang terbaik yang telah Tuhan tunjukkan kepada kita. Mengampuni, mengasihi, dan menjalin hubungan yang harmonis dengan cara apapun kepada orang yang pernah menganiayai kita. Itulah salib yang harus kita tempuh untuk mengikuti Yesus. Bagaimana caranya? Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar." Matius 5 ayat 44-45. Itu perintah Kristus sendiri kepada kita yang masih hidup di dunia ini. Kita harus mengasihi musuh. Kita harus mengampuni orang yang menganiaya kita. Bahkan lebih ekstrimnya lagi, Yesus berkata, mintalah berkat bagi orang yang menganiaya kamu. Dan inilah cinta yang dimelebihi, yang diperoleh, yang diberikan oleh Kristus bagi kita. Karena dia juga sudah mengalami hal demikian. Ketika ia ditangkap, dihina, disalibkan, dipakotai duri, dibunuh, ditombak, apa yang dia katakan? Tuhan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya kita mampu melakukan itu, menyatakan itu kepada saudara-saudara yang telah menyakiti kita. Tuhan, ampunilah saudaraku yang telah menyakiti aku. Mungkin dia nggak tahu apa yang dia perbuat. Terpujilah nama Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.